Bab 81. Saat keduanya kembali ke rumah, kedua wanita dalam keluarga tersebut tidak ada di rumah. Malan, ibu mertuanya, belum kembali dari bermain mahjong di ruang catur dan kartu, dan Xiao Churan belum pulang kerja. Jadi Ye Chen kembali ke kamar tidur dulu, dan mengeluarkan kayu sambaran petir dari kotak. Energi spiritual yang kuat terpancar dari kayu sambaran petir. Ye Chen duduk bersila di tanah, meletakkan kayu sambaran petir di telapak tangannya, menutup matanya sedikit, dan mulai menjalankan metode mental, 9 kitab suci surgawi yang mendalam di tubuhnya, perlahan-lahan menghirup energi spiritual ke dalam tubuhnya. Saat dia membuka matanya bersinar, dan auranya berubah drastis. Kayu serangan petir naga darah di tangannya sudah redup. Namun meski kehilangan auranya, ia masih mempertahankan aura petir yang tegak dan tegak, yang dapat dianggap sebagai harta karun. Jika ada harta lain untuk membantu, Ye Chen dapat menggunakannya untuk menyempurnakan beberapa senjata ajaib sederhana sekarang. Hari sudah malam ketika saya keluar dari kamar. Begitu dia tiba di ruang tamu, Ye Chen mendengar ibu mertuanya mendengus dingin, dan berkata, "Sekarang kamu terlalu lapang, kamu bahkan tidak memasak, tunggu aku melayanimu, kan?" Ye Chen tersenyum canggung, dan menjelaskan, "Maaf, Bu, saya terlalu lelah di sore hari, jadi saya tertidur." "Hei, apakah kamu lelah pergi ke pelelangan? Atau kamu lelah karena mengadu Xiao Hailong?" Malan berkata dengan marah. Ye Chen membeku sesaat, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak menipu Xiao Hailong, dari mana kamu mendengar beritanya?" Malan mendengus dingin, dan berkata, "Tentu saja wanita tua itu menelepon dan berkata, 'Kamu tidak perlu kehilangan muka,' dan Xiao Hailong diusir. Wanita tua itu memanggilku dan memarahiku. Kamu bilang kamu sia-sia, bisakah Anda menghemat waktu dan mengurangi masalah bagi keluarga?" Xiao Churan berkata dari samping, "Bu, menurutku Xiao Hailong pasti menimbulkan masalah ketika dia diusir. Itu tidak ada hubungannya dengan Ye Chen. Ye Chen bukan orang seperti itu. Mengapa itu tidak penting?" Malan melemparkan sumpitnya dengan marah. Xiao Hailong mengajukan keluhan setelah dia kembali, mengatakan bahwa karena Ye Chen memperoleh surat undangan dengan cara yang tidak pantas, dia ketahuan dan menyinggung Paviliun Zhenbao, yang mana menjadikannya anggota keluarga Xiao. Salah satu dari mereka juga diusir, dan pemilik Paviliun Zhenbao bahkan membiarkan keluarga Xiao pergi, dan kaki mereka akan patah jika pergi. Keluarga Xiao telah kehilangan muka kali ini. Baru kemudian Xiao Changkun berkata, Surat undangan itu pada dasarnya bermasalah. Menurutku anak itu Xiao Hailong pasti yang menyebabkan masalah sendiri. Dia takut ibunya akan menghukumnya, jadi dia sengaja menyalahkan Ye Chen." Petik 2. Kamu masih di sini untuk membantu bajingan ini. Jika kamu tidak ingin pergi ke pelelangan itu, apakah hal ini akan terjadi? Malan menatap Xiao Changkun dan memarahi. Xiao Changkun buru-buru tutup mulut dan makan, tidak berani bersuara. Malan berkata dengan tidak sabar, dia pengecut, bagaimana dia bisa mendapatkan surat undangan, dan sekarang dia telah menyinggung Xiao Hailong, aku mengerti bagaimana dia berakhir. Sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu, diikuti dengan suara yang dalam. "Maaf, apakah Tuan Ye ada di rumah?" Wajah Malan menjadi tegang, dan dia menatap Ye Chen dengan marah. "Ups, pasti wanita tua itu yang datang ke Xingxi untuk menanyakan kejahatannya. Lihat perbuatan baikmu, mari kita lihat dulu." Xiao Churan juga tampak serius, berdiri dan berjalan menuju pintu. Ruang tamu benar-benar sunyi. Malan dan Xiao Changkun berdiri dengan gugup, memikirkan bagaimana menghadapinya. Wajah Ye Chen menjadi gelap. Jika wanita tua itu menjadi hitam dan putih dan membawa seseorang ke pintu untuk menanyainya, maka dia tidak perlu memberikan wajah pada wanita tua itu lagi. Xiao Churan dengan hati-hati membuka pintu sedikit, dan bertanya dengan waspada, "Ada apa denganmu?" Ye Chen mengerutkan kening, berjalan ke pintu dengan langkahnya, menarik Xiao Churan ke belakangnya dengan tenang, dan berkata dengan dingin kepada orang-orang di luar, "Apakah kamu mencari saya?" Seorang pria parubaya berjas rapi tersenyum penuh hormat ketika melihatnya. "Anda adalah Tuan Ye Chen, kan? Saya manajer baru Paviliun Zhenbao. Saya sangat menyesal, dan saya secara khusus memerintahkan saya untuk datang ke pintu dengan hadiah untuk meminta maaf." Ye Chen memandang mereka dengan heran, "Apakah Anda dari Paviliun Zhenbao?" "Paviliun Harta Karun." Xiao Churan yang berdiri di belakangnya juga tercengang.
Pria itu buru-buru berkata, "Tuan Paviliun, kami merasa sangat bersalah atas kepergian Tuan Ye, jadi dia mengusir Xiao Hailong, yang menyebabkan masalah di tempat, dan juga menangguhkan pelelangan. Paviliun harta karun tidak menghibur dengan baik, ini salah kami. Saya harap Tuan Ye akan memaafkan kami terlepas dari masa lalu." Setelah pria parubaya itu selesai berbicara, dia melambaikan tangannya ke belakang. Beberapa pria kekar berbaju hitam segera membawa kado tersebut dan menaruhnya di depan pintu. Ye Chen meliriknya, dan melihat ada cukup banyak hadiah. 1 kotak menara bangau kuning, edisi terbatas. 1 kotak anggur multivarian edisi terbatas berusia 30 tahun. Selain itu, ada sepasang vas antik dinasti Ming dan 1 set kulit penyu gold. Nilai dari hadiah ini telah melebihi 1 juta. Tuan Ye, ini adalah kesalahan Paviliun Zhenbao. Pemilik paviliun sedang mempersiapkan lelang baru dengan Nona Song sekarang, jadi saya tidak bisa datang ke sini sendirian, jadi izinkan saya datang untuk meminta maaf atas namanya. Mengatakan itu dia akan meminta maaf kepadamu secara langsung ketika dia memiliki kesempatan, mohon maafkan aku. Setelah pria parubaya selesai berbicara, dia membungkuk dalam-dalam di depan Ye Chen. Ye Chen mengangguk dan berkata, "Oke, letakkan semuanya." Pria parubaya itu kemudian mengeluarkan 2 surat undangan emas dari sakunya, menyerahkannya kepada Ye Chen dengan hormat, dan melanjutkan, "Ini adalah surat undangan untuk lelang baru, silakan pergi bersama Tuan Xiao, kali ini saya berjanji saya menang, jangan mengecewakanmu lagi, tolong beri kami kesempatan untuk menebusnya." Setelah selesai berbicara, dia menjelaskan, ada juga kartu VIP Kekaisaran Paviliun Jumbo khusus. Kami hanya mengeluarkan 10 kartu semacam ini, yang berlaku seumur hidup. Ketika Anda datang ke Paviliun Harta Karun, Anda dapat menikmati kesopanan tertinggi. Ye Chen melirik kartu VIP, kartu itu berwarna emas mengkilap, dengan bertatahkan daun emas dan berlian. Dia berkata dengan ringan, "Saya tidak terlalu tertarik dengan pelelangan, Anda bisa bertanya kepada ayah saya apa maksudnya." Oke, pria parubaya itu buru-buru memegang kartu itu di depan Xiao Changkun, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Xiao, aku benar-benar minta maaf hari ini, pastikan untuk menghadiri pertemuan lusa." Ini, Xiao Changkun telah pulih dari keterkejutannya, melihat ke kartu VIP, dan tidak bisa menahan diri untuk menelan. Dia menyadari bahwa ini adalah kartu VIP terbatas dari Paviliun Harta Karun, yang hanya dikeluarkan untuk anggota kabinet yang berstatus, dan tidak untuk dijual sama sekali. Mereka yang memiliki kartu VIP ini dapat datang dan pergi dengan bebas di Treasure Pavilion, dan juga menikmati perlakuan tertinggi, dapat menikmati semua budaya dan barang antik di pavilion sesuka hati, dan juga ada diskon tinggi untuk membelinya. Xiao Changkun bahkan tidak bisa menolak godaan seperti itu. Saat dia hendak menerimanya dengan nakal, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dari samping dan mengambil 2 kartu VIP. Saya melihat ibu mertua Ye Chen, Malan, mengambil 2 kartu VIP dengan wajah bahagia, tersenyum bahagia, dan berkata, "Karena kalian datang untuk meminta maaf, saya dengan enggan akan menerima hadiah dan kartu VIP ini. Lelang akan diadakan lusa, suamiku akan pergi." Bab 82, Malan sangat bersemangat. Semua hadiah ini adalah uang. Dia tidak tahu berapa harga barang antik itu, tapi 1 botol multivarian yang langka bernilai 30.000 hingga 40.000 yuan, dan sekotak 20 botol ini bernilai ratusan ribu. Ada juga rokok Yellow Crane Tower langka, 1 karton, harganya lebih dari 200.000 yuan, jika dijumlahkan keduanya, nilainya 1 juta yuan. Jangan sia-sia, dan dengan 2 kartu VIP ini, dia masih punya modal untuk pamer di depan pacar lamanya itu. Melihat Malan terobsesi dengan uang, Xiao Churan tanpa daya berseru, "Bu." Malan memelototinya, "Ada apa? Saya tidak bisa menerima hadiah dari orang lain." Xiao Churan berkata, "Maksudku, itu tidak boleh diterima. Aku tidak tahu apa yang terjadi, bagaimana aku bisa menerima hadiah sebesar itu dari orang lain." Ye Chen berkata dengan ringan, "Saat ini adalah permintaan maaf, ini harus diterima." Pria parubaya itu menghela nafas lega. Sebelum keluar, Master Pavilion secara pribadi menjelaskan bahwa jika Tuan Ye tidak mengambil barang-barang ini, maka dia tidak perlu kembali. Ketika Ye Chen berbalik, dia melihat Malan dengan senang hati memindahkan rokok dan alkohol ke dalam rumah, memegang sepasang vas antik, menyentuh dan melihatnya di bawah lampu. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya di dalam hatinya, dan berkata kepada pria parubaya, "Kembali dulu." "Baiklah,
saya tidak akan mengganggu Tuan Ye saat Anda istirahat. Ye Chen menutup pintu, berbalik, tapi terkejut sejenak, dan berkata, apa yang kalian semua lihat? Saya melihat 3 orang di ruang tamu, keenam mata tertuju padanya. Ibu mertua, Malan, terbatuk-batuk, menyeringai, dan bertanya, Ye Chen, sejak kapan kamu berteman dengan Pavilion Zhenbao? Mengapa mereka datang ke rumah kita untuk memberikan hadiah dan meminta maaf? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Bu, kamu salah paham, saya tidak berteman dengan mereka. Alasan mengapa mereka datang untuk meminta maaf terutama karena sikap pelayanan Pavilion Zhenbao baik. Karyawan mereka melakukan kesalahan, dan bos memiliki reputasinya bagus. Itu sebabnya mereka melakukan upaya besar untuk memberikan kompensasi. Malan tiba-tiba putus asa, menundukkan wajahnya, dan berkata, saya pikir Anda berjanji dan bisa menjilat dengan orang-orang besar, tapi saya tidak menyangka itu karena sikap pelayanan mereka yang baik. Xiao Churan sedikit bingung, pihak lain mengirimkan hadiah yang begitu berharga, apakah hanya karena sikap pelayanan yang baik, untuk memberi kompensasi kepada Marvin Ye. Namun, setelah menerima banyak hadiah, suasana hati Malan meningkat pesat, dan dia akhirnya berhenti mengincar Ye Chen, dan dia dengan senang hati berpikir untuk menjual rokok dan alkohol terlebih dahulu. Setelah makan malam, Ye Chen sedang mengemasi piring di dapur ketika dia tiba-tiba menerima telepon. Peneleponnya adalah Qin Gang, yang dia temui dan bantu. Gelang giok itu juga merupakan hadiah dari Qin Gang. Di telepon, Qin Gang dengan hormat berkata, Tuan Ye. Ye Chen berkata dengan ringan, apakah ada yang salah? Qin Gang buru-buru berkata, terima kasih atas bimbingan Tuan Ye terakhir kali. Keluarga Qin menjadi jauh lebih baik akhir-akhir ini. Saya juga harus berterima kasih kepada Tuan Ye atas bimbingannya. Jika tidak, keluarga Qin kita akan berada dalam masalah besar. Ye Chen berkata dengan ringan, saya pikir ini mungkin tidak semulus itu, kan? Jika semulus itu, Anda menelepon saya sekarang. Qin Gang tersedak, dan berkata dengan senyum kering yang malu, Tuan Ye benar-benar pandai memprediksi sesuatu, dan Anda benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun dari mata Anda yang tajam. Ye Chen tersenyum ringan, tapi tidak berkata apa-apa. Benar saja, Qin Gang berkata dengan suara gemetar, Tuan Ye, saya mohon Anda menyelamatkan keluarga Qin saya sekali lagi. Keluarga Qin akan selalu mengingat kebaikan dan kebajikan Anda. Wajahnya pucat, dan tubuhnya sedikit gemetar, seolah-olah sangat ketakutan. Ye Chen mengerutkan kening, dan bertanya dengan ringan, gioknya retak. Tuan Ye layak menjadi seorang master, dan Anda telah mencapai sasaran lagi. Suara Qin Gang sangat saleh, dan dia menghela nafas, saya mengikuti instruksi Anda dan mempersembahkan gabus giok itu, dan memerintahkan anggota keluarga saya untuk makan makanan vegetarian selama 7 hari sehingga mereka tidak akan melihat darah. Siapa yang mengira keponakan saya yang bodoh, Qin Aodong, diam-diam memakan sup merpati rebus, dan secara tidak sengaja menodai gabus giok dengan darah merpati, dan gabus giok itu akan segera mati. Saya memukulinya dan menutupnya. Di rumah, hal-hal aneh terus terjadi. Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya, hal aneh apa yang terjadi? Qin Gang buru-buru berkata, tadi malam dalam badai yang dahsyat, petir menghantam halaman keluarga Qin, menghanguskan pohon osmanthus beraroma manis berusia seabad di halaman. Tidak hanya itu, tablet leluhur keluarga Qin yang diabadikan di aula leluhur jatuh ke tanah tanpa alasan dan pecah menjadi 2. Ini pertanda buruk. Ye Chen mengerutkan kening dari sudut pandang Feng Shui. Menanam pohon osmanthus di halaman adalah simbol kekayaan dan keberuntungan. Namun pohon osmanthus yang tumbang oleh petir menandakan bahwa keluarga Qin akan hancur. Tablet leluhur hancur, yang merupakan tanda kehancuran keluarga Qin yang akan datang. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa roh jahat dari sumbat batu giok ini begitu berat, sangat serius hingga melebihi perkiraannya, dan mampu menggunakan darah merpati untuk mengangkat roh jahat ke langit. Mendengar jawaban Ye Chen, jantung Qin Gang berdebar kencang, dan dia memohon, meskipun keluarga Qin saya berbisnis, saya selalu baik kepada orang lain dan tidak pernah melakukan apapun yang merusak alam. Saya mohon Guru Ye untuk berbelas kasih dan menyelamatkan Qin saya keluarga. Ye Chen berkata, Qin Gang, bukan karena aku tidak menyelamatkanmu, tapi roh jahat Yusai terlalu kuat. Dia telah dibawa oleh Qin Aodong selama bertahun-tahun, dan roh jahat telah menyelimuti halaman keluarga Qin. Itu tidak bisa ditangani hanya dengan rune biasa. Lalu, apa yang harus kita lakukan?
keluarga Qin telah mengalami bencana seperti itu, sungguh disayangkan bagi keluarga tersebut. Qin Gang menghela nafas, suaranya bergetar. Ye Chen merenung, roh jahat akan menjadi lebih ganas ketika ia melihat darah, dan itu masih darah merpati yang panas. Untuk menekan roh jahat yang begitu berat sekarang, saya khawatir satu-satunya cara adalah dengan meminjam kekuatan spiritual yang paling berharga, benda-benda di dunia. Oke, jika Tuan Ye membutuhkan sesuatu, meskipun saya kehilangan segalanya, saya pasti akan mendapatkannya. Ye Chen berkata dengan ringan, baiklah. Kebetulan saya akan berpartisipasi dalam pelelangan pavilion harta karun besok. Saya akan pergi ke pelelangan untuk melihat apakah ada benda spiritual langit dan bumi. Adapun apakah saya dapat memotretnya, itu tergantung pada keberuntunganmu. Oke, kalau begitu aku akan merepotkan Tuan Ye. Qin Gang berulang kali berterima kasih kepada Ye Chen seolah-olah dia telah memegang sedotan penyelamat. Setelah selesai berbicara, dia buru-buru berkata, Tuan Ye, saya akan mengirimkan Anda kartu hitam besok. Jika Anda butuh uang, gesek saja kartunya. Ye Chen bersenandung, bagaimanapun juga, dia membantu keluarga Qin, jadi dia tidak bisa membiarkan dirinya mengeluarkan uang. Segera, Ye Chen berkata, sebaiknya kamu bersiap secara mental. Harta surga dan bumi tidak begitu mudah didapat. Kamu bisa bertemu dengannya tetapi tidak memintanya. Adapun apakah itu akan tersedia di pelelangan, itu tergantung pada keberuntungan keluarga Qin Anda. Qin Gang terus mengutarakan pendapatnya, iya, saya juga akan menanyakan lebih banyak secara pribadi, tetapi saya masih harus merepotkan Tuan Ye. Setelah kecelakaan itu, dia juga mendekati banyak ahli Feng Shui terkenal, tetapi orang-orang itu hanya melihat ke pintu rumah Qin, dan segera melambaikan tangan dan menolak. Mereka bahkan tidak berani memasuki pintu, dan pergi, seolah-olah melarikan diri. Sekarang satu-satunya harapan Qin Gang untuk menyelamatkan nyawanya ada pada Ye Chen. Ye Chen benar-benar menghela nafas dalam hatinya. Menurut teori keberuntungan, Qin Gang seharusnya tidak melakukan apapun yang merusak alam dalam hidupnya, dan dia harus mati dengan damai. Tanpa diduga, kehendak Tuhan menipu orang, dan Qin Aodong, seorang bintang yang berduka, muncul di keluarga, membuat rumah gelisah. Jika dia tidak menyelamatkannya, dalam waktu 1 tahun, keluarga Qin-nya akan hancur. Bukan hanya dia dan Qin Aodong itu, tetapi juga kecantikan cabai kecilnya yang cantik, Qin Aotsue, saya khawatir mereka juga akan menghilang. Bab 83, keesokan harinya, Qin Gang turun ke rumah Ye Chen pagi-pagi sekali. Dia menunggu sampai Ye Chen keluar untuk membeli bahan makanan sebelum dia mendatanginya dan menyerahkan kartu hitam kepada Ye Chen. Menurutnya, ada ratusan juta di kartu ini, bahkan jika Ye Chen menghabiskan semua uangnya untuk menyelamatkan keluarga Qin, itu tidak masalah. Little Pepper Qin Aotsue juga ada di sana, tapi kali ini Qin Aotsue tidak sebangga sebelumnya. Melihat Ye Chen, Qin Aotsue sangat hormat. Sejak Qin Aodong mendapat masalah, keluarga Qin telah mengalami banyak hal buruk, dan kesehatan lelaki tua itu juga memburuk tanpa alasan, dan dia sekarat. Baru kemudian dia menyadari bahwa hanya Tuan Ye Chen yang bisa menyelamatkan keluarganya. Setelah Qin Gang menyerahkan kartu itu kepada Ye Chen, dia berlutut di depan Ye Chen sambil menjatuhkan diri, dan memohon sambil menangis, Tuan Ye, tolong selamatkan nyawa keluarga Qin saya apapun yang terjadi. Tidak masalah jika saya mati, tapi putriku masih hidup. Kecil, Aotsue di samping tidak bisa menahan matanya menjadi merah, berlutut di tanah, dan menangis, Tuan Ye, tolong selamatkan keluarga Qin. Jika memungkinkan, saya bersedia mengorbankan hidup saya demi umur panjang ayah saya. Qin Gang berkata dengan marah, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ye Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan mengulurkan tangannya untuk membantu mereka berdua berdiri satu persatu. Ketika mereka mencapai Qin Aotsue, tangan lembut dan lembut gadis kecil itu membuat Ye Chen merasa tidak nyaman. Setelah membantu mereka berdua berdiri, Aotsue sedikit tersipu, seolah dia sangat malu. Ye Chen berkata, jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik untuk membuat keluarga Qin Anda selamat dari bencana ini dengan selamat. Ayah dan putrinya begitu terharu hingga ingin berlutut lagi, namun dihentikan oleh Ye Chen. Oke, berlutut di sana-sini tidak akan berpengaruh baik padamu. Kalian pergi dulu, aku akan memberitahumu jika ada kabar apapun. Petik 2. Terima kasih, Tuan Ye. Ayah dan putrinya pergi dengan penuh rasa terima kasih. Ketika Ye Chen kembali ke rumah setelah berbelanja,
lelaki tua Xiao Changkun bergegas maju dan berkata dengan gugup, "Ye Chen, aku baru saja melihatmu berbicara dengan Qin Gang di luar komunitas." "Ya, dia ada hubungannya denganku." Xiao Changkun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Menurutku wajahnya jelek, sepertinya bukan sesuatu yang bagus. Apakah kamu meramal nasib keluarganya terakhir kali, dan kamu menemukan sesuatu yang salah?" Xiao Changkun selalu mengkhawatirkan masalah ini, dan selalu merasa Ye Chen berbicara omong kosong. Ye Chen tersenyum dan berkata, "Ayah, Qin Gang datang kepadaku karena dia ingin aku membantunya menyingkirkan roh jahat di rumah. Dan dia juga memberiku kartu bank, memintaku membantunya melihat apakah dia bisa menggunakan itu di pelelangan besok." Xiao Changkun tertegun sejenak, lalu dengan cepat berkata, "Berapa banyak yang dia berikan padamu?" Ye Chen berkata dengan santai, "Beberapa ratus juta." "Berapa banyak?" Mata Xiao Changkun terbuka lebar, dia begitu terkejut hingga dia memegangi dadanya dan tidak dapat berbicara, dia akan terkena serangan jantung. Dia meraih Ye Chen dengan cemas, "Ye Chen, kamu tidak boleh berbohong kepada orang lain. Keluarga Qin memberimu begitu banyak uang. Jika sesuatu terjadi pada keluarga Qin, bukankah keluarga Qin ingin membunuh seluruh keluarga kita? Cepat, kembalikan uangnya." "Ayah, jangan khawatir, aku punya rasa proporsional, tidak akan ada masalah." Setelah berbicara, Ye Chen menginstruksikan lagi, "Ayah, masalah ini sangat penting, sebaiknya kamu tidak memberitahu Curan dan ibu, jika tidak, ini akan di luar kendali." Saya tahu. Xiao Changkun sangat mengenal istrinya yang hilang. Gadis ini adalah orang gila yang menginginkan uang dan kehidupan, dan dia tidak bisa membiarkan dia tahu apa yang dia katakan. Jika dia tahu ada ratusan juta di kartu ini, dia tidak akan peduli dengan keluarga Qin, dan membelanjakan uangnya terlebih dahulu. Itu beberapa ratus juta. Ketika Xiao Changkun memikirkan nomor ini, jantungnya berdebar kencang, dan dia membujuk Ye Chen sebentar, tetapi setelah melihat bahwa bujukan itu tidak efektif, dia hanya bisa duduk di sofa dan menghela nafas. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen memiliki kemampuan untuk membantu keluarga Qin menyelesaikan masalah sama sekali, dan sekarang dia takut Ye Chen akan menghabiskan uang keluarga Qin tanpa pandang bulu dan pada akhirnya diselesaikan oleh keluarga Qin. Sekarang setelah semuanya terjadi, dia hanya bisa menatap Ye Chen di pelelangan, dan jangan biarkan dia membeli barang tanpa pandang bulu. Jika keluarga Qin ditipu begitu banyak uang, bukankah pihak lain harus menghancurkan seluruh keluarganya? Keesokan paginya, Ye Chen siap pergi ke pelelangan. Karena urusan keluarga Qin, Xiao Changkun sangat khawatir hingga dia tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam, dan berulang kali mendesaknya di ruang tamu. Ye Chen mengucapkan beberapa kata asal-asalan, dan kemudian bertanya, "Ayah, ku dengar ada harta karun terakhir dalam lelang paviliun Shenbao ini." "Ya." Xiao Changkun tidak tahu mengapa, dan berkata, "Saya mendengar bahwa itu adalah harta yang tak ternilai harganya, tak tertandingi di dunia." Setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dengan cepat meraih Ye Chen dan mengatakan kepadanya, "Menantu laki-laki, jangan membuat rencana apapun untuk harta karun terakhir ini, harga awalnya puluhan juta, mari kita lihat." Ye Chen tahu bahwa ayah mertuanya khawatir tentang penggunaan uang keluarga Qin, jadi dia tersenyum dan berkata, "Ayah, kamu benar, saya hanya ingin melihatnya, dan saya tidak akan mengambil gambar sembarangan." "Itu bagus." Xiao Changkun takut dia tidak akan menyerah, jadi dia menambahkan, "Tetapi bahkan jika kamu ingin menembak, itu bukan untukmu." "Mengapa? Saya keluar kemarin untuk menanyakannya, dan saya mendengar bahwa pelelangan ini, Bos Yu dari Aula Xuanji juga datang, dan itu untuk harta karun terakhir ini." Ye Chen berkata dengan heran, "Xuanji Tang juga ada di sini. Tidak ada yang tahu tentang Aula misteri ini, tidak ada yang mengetahuinya. Pemiliknya, Yu Jinghai, adalah ahli Feng Shui terkenal di seluruh negeri. Banyak selebritas di kota Hong Kong menghabiskan banyak uang untuk mengantri untuk memohon padanya agar meramal, dan mereka bahkan memberikan ceramah tentang metafisika di TV, yang sangat terkenal. Jika Anda ingin mengundang ahli Feng Shui ini untuk melihat-lihat, biayanya tidak murah, dan harganya mulai dari 7 digit. Jika seorang bintang ingin membeli senjata ajaib dari Xuanji Tang, harganya akan lebih mahal lagi. Namun, meskipun harga Xuanji Tang mahal, konon bahan yang ada di sana benar-benar asli. Ini terletak di mulut besi dan gigi perunggu Master Jinghai, yang sangat akurat dalam meramal nasib. Ia pernah meramalkan kepada seorang reporter asal kota Hong Kong,
Ming Pao, bahwa kedua selebriti ternama tersebut sedang bernasib buruk dan akan bercerai pada November tahun ini. Saat itu, kedua bintang besar itu baru saja menyelesaikan pernikahan mereka, dan mereka sangat mesra, dan seluruh negeri mencemooh ramalannya. Tak disangka, begitu bulan November tiba, kedua selebriti tersebut memposting pemberitahuan perceraian mereka di Weibo masing-masing. Sejak saat itu, nama Suan Jitang menyebar ke seluruh negeri, dan jumlah orang yang ingin bertemu dengan masternya sama banyaknya dengan ikan mas krucian yang menyeberangi sungai. Ketika orang-orang di industri hiburan menyebut Guru Yu, mereka juga merasa kagum. Kantor pusat Suan Jitang berada di kota Hong Kong, di Central Plaza yang setiap jengkal tanahnya mahal. Bosnya menghabiskan banyak uang untuk membeli lantai, yang menunjukkan bahwa dia punya banyak uang. Tanpa diduga, Bos Yu juga datang untuk mengikuti pelelangan. Sepertinya dia pasti akan memenangkan harta karun ini. Jadi, Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, apa harta karun terakhir ini? Kalau begitu aku tidak tahu. Lagi pula, kami hanya melihatnya dan tidak membelinya. Xiao Changkun masih mengomel, tapi ponsel Ye Chen tiba-tiba berdering. Dia mengangkat telepon, dan suara Song Wanting terdengar. Tuan Ye, mobil saya diparkir tepat di depan rumah Anda. Ayo jemput Anda di sepanjang jalan. Song Wanting juga takut terjadi sesuatu pada resepsi ini, jadi dia hanya berencana mengikuti Ye Chen dan menemaninya ke sana. Saat Ye Chen keluar, dia benar-benar melihat Bentley merah besar diparkir di pinggir jalan, bodi barunya bersinar di bawah sinar matahari. Song Wanting sedang bersandar di sisi mobil, mengenakan gaun ketat berwarna merah cerah yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang indah. Rambut keriting bergelombangnya menutupi bahunya, menawan, dan dia juga mengenakan kacamata hitam pelindung matahari di wajahnya. Melihat mereka berdua keluar, Song Wanting melepas kacamata hitamnya dan berkata, Paman Xiao, Tuan Ye, saya akan pergi ke pelelangan di Pavilion Zhenbao, jadi saya akan menjemput Anda sepanjang jalan. Yo, ini Nona Song. Xiao Changkun juga mengenalinya, dan berkata tersanjung, Nona Song, kamu baik sekali. Tentu, kalian berdua, silakan masuk ke dalam mobil. Song Wanting mengangguk dengan sopan dan membuka pintu mobil. Siapa yang menyangka bahwa Song Wanting, putri tertua dari keluarga Song, akan berinisiatif membukakan pintu bagi menantu laki-laki. Bab 84. Tak lama kemudian, mobil melaju ke pusat pameran. Pusat konvensi dan pameran berbentuk bangunan kubah berbentuk lingkaran, bagian luarnya dipenuhi toko bunga dan burung, dan bagian tengahnya merupakan ruang lelang. Pusat konvensi dan pameran yang baru dibangun tahun lalu ini megah dan antik. Ye Chen mengikuti Song Wanting dan naik lift kaca lanskap ke lantai paling atas di lantai 6. Begitu pintu lift terbuka, ruang pameran penuh suasana artistik muncul di hadapan Anda. Kaligrafi dan lukisan antik digantung di dinding sekitarnya. Inilah rumah lelangnya. Meja lelang di depannya dilapisi karpet merah, dan terdapat semua stand sofa di bawah panggung. Meja-meja tersebut diisi dengan wine asing, minuman, serta melon dan buah-buahan segar untuk dinikmati para tamu terhormat. Dibandingkan dengan lelang sebelumnya, terlihat bahwa Pavilion Zhenbao telah melakukan banyak upaya kali ini, mungkin menghabiskan biaya hampir $1 juta hanya untuk menyewa dan mendekorasi tempat tersebut. Kotak Song Wanting berada di tengah barisan depan, dan kelompok itu hendak bergerak maju ketika mereka tiba-tiba mendengar keributan di belakang mereka. Ye Chen baru sempat menoleh ketika dia diremas oleh beberapa orang dari belakang dan terpaksa minggir. Dia sedikit mengernyit, melihat sekelompok orang masuk dari lorong, dibuka oleh beberapa pengawal. Apakah Tuan Yu juga ada di sini? Song Wanting berseru pelan sambil menatap ke arah kerumunan. Orang-orang yang masuk semuanya adalah tamu terhormat yang berpartisipasi dalam pelelangan, namun saat ini mereka semua dikelilingi oleh seorang pria parubaya dengan gaun kain biru dengan wajah dingin dan angkuh, dengan ekspresi yang sangat hormat. Ye Chen meliriknya dan berkata, jadi ini Tuan Yu, postur ini cukup bagus. Tuan Yu dipeluk oleh kerumunan dan berjalan ke depan. Dia mengeluarkan tanda segitiga kuning muda dan menyerahkannya kepada bos yang paling memujinya. Anda, itu dapat membuat Anda keluar masuk dengan aman, dan rumah Anda akan makmur. Terima kasih Tuan. Bos sangat gembira dan tersanjung, mengambil jimat perdamaian, memasukkannya ke dalam pelukannya seperti harta terpendam, dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, jimat perdamaian Tuan Yu sangat kuat, saya memintanya setiap tahun, terima kasih kepada masa lalu beberapa tahun hanya dengan Tuan Yu bisnis saya dapat tumbuh semakin besar.
Kerumunan di sekitarnya merasa iri, beberapa orang dengan tega meminta uang kepada Tuan Yu, tetapi Tuan Yu mengabaikannya. Asisten di sebelah Tuan Yu mendengus dingin, dan berkata kepada orang banyak dalam bahasa Mandarin gaya Hong Kong, menurut Anda jimat keselamatan Tuan Yu adalah sesuatu yang bisa Anda dapatkan jika Anda menginginkannya. Orang-orang datang ke aula Suanji kami untuk meminta jimat keselamatan, dan harga minimumnya adalah 200.000 yuan satu. Kerumunan kembali sadar, dan seseorang segera berteriak. Jarang sekali guru datang ke kota Jinling. Saya ingin menawarkan 200.000 yuan untuk meminta jimat keselamatan. Tolong beri saya jimat. Saya ingin membelinya juga. Tolong beri saya jimat, Tuan. Jimat perdamaian Tuan Yu sulit ditemukan. 200.000 bukanlah apa-apa, aku. Adegannya meriah, dan banyak bos mentransfer uang dan menaruh deposit di tempat, meminta jimat keselamatan tuannya. Berbaris dan datang satu persatu. Asisten dengan tidak sabar mendaftarkannya satu persatu, dan pemandangannya panas. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, mengapa jimat perdamaian begitu mahal? Terlalu mudah untuk mendapatkan uang. Suaranya tidak nyaring, tapi Tuan Yu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan cemberut. Tuan Yu mendorong kerumunan itu, berjalan ke arah Ye Chen, melihat dan berkata, temanku, dari nada bicaramu, apakah kamu memiliki masalah dengan jimat keselamatanku? Ye Chen berkata dengan ringan, menurutku Ping An Fu ini tidak bernilai begitu banyak uang. Seseorang di antara kerumunan itu segera berkata, tahukah Anda, untuk jimat Tuan Yu, 200.000 yuan dianggap murah. Tepat sekali, banyak sekali orang yang bergegas membeli 2 juta jimat itu. Sutra gantung jenis ini, saya rasa Anda mampu membeli jimat perdamaian yang harganya 2 yuan di kuil. Tuan Yu memandang Marvin Ye, mencibir dingin, dan berkata, kamu boleh makan tanpa pandang bulu, tetapi kamu tidak boleh berbicara sembarangan. Alasan mengapa orang memiliki otak adalah untuk berpikir dalam pikiran mereka sebelum berbicara. Lebih baik jangan berpura-pura mengerti. Petik 2. Setelah selesai berbicara, Tuan Yu mengerutkan bibirnya dengan jijik, dan berjalan ke ruang pameran terlebih dahulu. Ye Chen tampak acuh tak acuh, dan sama sekali tidak menganggap serius Tuan Yu. Song Wanting di samping berkata dengan malu-malu, Tuan Ye, jangan dimasukkan ke dalam hati, Tuan Yu memiliki temperamen yang relatif besar. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, dan berkata pada Song Wanting, ayo masuk juga. Para tamu memasuki arena satu persatu, dan pembawa acaranya adalah Bao Fugui, pemilik paviliun harta karun. Dia naik ke panggung untuk memberikan beberapa kata rutin, dan kemudian memasuki sesi lelang. Lelang telah resmi dimulai. Karena pembatalan sementara lelang sebelumnya, lelang kali ini memiliki lebih banyak item dibandingkan sebelumnya, dan jumlah tamu menjadi 2 kali lipat. Barang pertama yang didorong oleh 2 wanita etiket ke atas panggung dengan troli adalah pembakar dupa tembaga antik, dengan kabut putih melingkar dan aroma aneh tertinggal di lubang hidung. Juru lelang memperkenalkan, ini adalah pembakar dupa arus balik pinus dan bangau dari dinasti Tang. Ini adalah salah satu harta karun yang diberikan kepada Su Dongpo, seorang kaligrafer dan pelukis hebat, oleh Kaisar Tang. 2 kotak ambergris yang menyertainya digunakan oleh istana dinasti Tang. Masyarakat tidak diperbolehkan menggunakannya tanpa izin. Selain itu, cara produksinya telah hilang, baunya menyegarkan, dan juga memiliki sedikit efek menambah kesenangan. Setelah selesai berbicara, dia memberi isyarat kepada nyonya rumah untuk menyalakan dupa. Seorang nyonya rumah yang mengenakan congsam dengan hati-hati mengambil segenggam dupa dengan sendok perak dan menyalakannya. Saya melihat asap putih bersih mengalir di pedupaan seperti air terjun, dan burung bangau pinus di pedupaan terlihat jelas dan cerah, mengepakkan sayapnya dan terbang tidak jelas. Aroma aneh yang samar tiba-tiba tercium di aula lelang, dan aroma itu membangkitkan semangat orang-orang, dan mau tak mau mereka merasa segar. Ye Chen mengangguk dan berkata, ini memang ambergris asli, terbuat dari paus sperma, dan teknologi dupa buatan tangan semacam ini pada dasarnya tidak mungkin dibeli sekarang. Juru lelang mengetuk palu 2 kali dan berkata, harga awal pembakar dupa arus balik Song He adalah 800.000, dan harga akan dinaikkan 1 kali sebesar 100.000. Pembakar dupa ini dibuat dengan indah, memiliki nilai koleksi tertentu, dan harga lelang juga moderat, dan penonton satu demi satu mengangkat plakatnya. Selang beberapa waktu kemudian, pembakar dupa tersebut dilelang oleh seorang pemain dengan harga 1,6 juta.
Segera setelah itu, 7 atau 8 lot lagi dipresentasikan, semuanya merupakan barang antik berkualitas tinggi. Suasana di tempat tersebut hangat, dan para tamu menawar pelelangan satu demi satu. Xiao Changkun menontonnya dengan senang hati, tapi dia terlalu pemalu, kalau tidak dia akan mengangkat tangannya dengan gatal. Namun, Ye Chen tidak tertarik membuang koleksi tersebut. Karena walaupun barang lelang tersebut berharga, namun hanya sebatas koleksi dan nilainya kecil baginya. Saat ini, Nyonya rumah membawa piring porselen putih dengan untayan manik-manik ungu, bersinar di bawah cahaya. Juru lelang memperkenalkan, mutiara ungu alami dari Laut Cina Timur hanya dapat dipetik dari 1000 kerang. Manik-maniknya bulat dan ukurannya seragam, yang merupakan permata langka. Harga lelang rangkaian mutiara ungu ini tidak mahal, hanya 400.000 saja. Ye Chen mengangkat kepalanya dan segera menanyakan harganya. 10.000, petik 2, kelopak mata Xiao Changkun bergerak-gerak, dan dia dengan cepat berkata, mengapa kamu menembak ini? Kalung mutiara itu bernilai puluhan ribu dolar, dan 400.000 itu bodoh. Jangan diambil. Ye Chen melihat untayan mutiara, memikirkan Xiao Churan di dalam hatinya, dan berkata sambil tersenyum, menurutku Churan memakainya dengan sangat baik. Mutiara itu menenangkan saraf. Dia mengalami terlalu banyak stres akhir-akhir ini dan tidak bisa tidur nyenyak. Mendengar bahwa dia membelikannya untuk putrinya, Xiao Changkun menutup mulutnya dengan bijak ketika dia ingin mengatakan sesuatu. Nilai koleksi kalung ini tidak tinggi, sehingga tidak ada yang menawar. Tepat ketika juru lelang hendak membuat keputusan akhir, sebuah suara tiba-tiba terdengar. 600.000. Ye Chen mencari suara itu dan melihat ke samping. Saya melihat Qin Aodong, keluarga Qin yang pembunuh, menunjukkan kepalanya dari samping, dengan cibiran di wajahnya, dan berkata kepada Ye Chen, maaf, saya juga jatuh cinta dengan kalung ini. Ye Chen tidak bisa menahan cemberutnya, mengapa kekuatan ini ada di sini? Bukankah dia dihukum oleh Qin Gang? Bab 85, Qin Aodong memiliki kehidupan yang menyedihkan hari ini. Setelah mendapat masalah beberapa hari yang lalu, dia dipukuli oleh paman keduanya dan dihukum. Namun, dengan kecintaannya yang luar biasa terhadap barang antik, bagaimana ia bisa melewatkan lelang setingkat ini? Jadi, hari ini dia berusaha sekuat tenaga untuk berpartisipasi dalam pelelangan, tetapi dia tidak menyangka akan melihat Ye Chen di sini lagi. Dia selalu meremehkan Ye Chen, menurutnya, paman kedua benar-benar tertipu oleh anak ini. Tapi dia tidak berani menantang Ye Chen secara langsung. Melihat Ye Chen hendak menawar kalung itu, dia langsung menanyakan harganya. Meski tidak ada gunanya, itu bagus untuk membuat Ye Chen merasa tidak nyaman. Ye Chen meliriknya, lalu menoleh dengan dingin, dan terus menawar. 700.000. Qin Aodong mengikuti dari belakang, 800.000. Xiao Changkun tidak bisa duduk diam, dan dengan cepat berkata, Ye Chen, ayo berhenti syuting, lupakan saja, jangan berkompetisi. Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, lihat bagaimana aku bermain dengannya. Setelah selesai berbicara, dia langsung mengangkat tangannya, 8 juta. Semua orang tercengang, ada yang bilang 800.000, tapi Anda bilang 8 juta. Apakah kamu beracun? Qin Aodong juga tercengang, sial, kamu tidak bermain kartu sesuai rutinitas. Namaku 800.000, seharusnya kamu dipanggil 900.000, paling banyak 1 juta, apa arti namamu 8 juta? Apakah Anda punya uang untuk dibakar, atau Anda mengalami arus pendek? Ye Chen mengangkat alisnya ke arah Qin Aodong, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Qin, lanjutkan. Qin Aodong meludah, apakah aku gila? 8 juta untuk membeli omong kosong ini. Lupakan saja, aku serahkan padamu. Meskipun Qin Aodong sangat malu, dia benar-benar enggan menawar berdasarkan 8 juta. Nilai manik ini mencapai 700.000. Kalau saya beli lebih dari 8 juta, kaki saya tidak akan patah saat pulang. Bukan begitu cara uang dibelanjakan. Ye Chen menatap Qin Aodong saat ini, dan berkata dengan nada menghina, Tuan Qin, apakah kamu mati begitu cepat? Sepertinya kamu juga tidak bisa melakukannya. Semuanya tertawa. Qin Aodong tersipu dan berkata, jangan memprovokasi saya rasa Anda tidak mampu membelinya sama sekali. Anda secara membabi buta menawar harga, mencoba memikat saya ke dalamnya. Saya benar-benar ingin melihat bagaimana Anda muncul dengan 800 ini ayo. Ye Chen mengerutkan bibirnya, jika kamu tidak bisa berteriak,
katakan saja kamu tidak bisa berteriak. Apa gunanya menjelaskan begitu banyak di sini? Kali ini juru lelang juga menjatuhkan palu. 8 juta, kesepakatan, selamat Tuan Ye. Segera setelah itu, seorang nyonya rumah mendatangi Ye Chen dengan membawa pembaca kartu nirkabel dan berkata, Tuan Ye, tolong bayar dengan kartu. Semua orang menatap Ye Chen. Qin Haodong mencibir, Ye Chen, biarkan saya melihat bagaimana Anda menggesek kartu Anda. Bisakah Anda mendapatkan 8 juta? Yang lain juga penasaran, apakah Ye Chen benar-benar bisa mendapatkan uang sebanyak itu setelah menanyakan harga yang begitu mahal. Ye Chen tersenyum tenang, mengeluarkan kartu hitam Qin Gang, dan menggesek kartu itu dengan keras. Kartu hitam tidak memiliki kata sandi. Kartu berhasil digesek. Nona Manners menyerahkan daftar itu kepada Ye Chen, dan berkata dengan hormat, Tuan Ye, harta karun yang Anda foto akan dikirimkan kepada Anda sebelum akhir. Oke, Ye Chen mengangguk. Semua orang terkejut. Sepertinya dia sangat kaya. Membeli kalung seharga 700.000 yuan dengan harga 8 juta yuan. Pria ini berani banget. Saat ini, Ye Chen memandang Qin Haodong, dan bertanya sambil tersenyum, Tuan Qin, apakah Anda yakin sekarang? Ada ledakan tawa di sekitar, dan seseorang bercanda, Tuan Muda Qin. Apakah karena keluarga Anda sedang mengalami kemunduran dan Anda tidak mampu membeli uang? Haha, menurutku Tuan Muda Qin terlalu lemah untuk mengangkat pisau. Hahaha, Qin Haodong merasa wajahnya sangat panas. Sial, cucu ini benar-benar bisa menghasilkan banyak uang. Sungguh mempermalukan diri sendiri sekarang. Jadi, dia mengertakkan gigi dan berkata, Ye Chen, aku tidak akan pernah kalah darimu di pertandingan berikutnya. Ye Chen mengangguk, dan berkata dengan acuh tak acuh, oke, mari kita bandingkan yang berikutnya. Qin Haodong tidak tahu dari mana Ye Chen mendapatkan kepercayaan diri seperti itu, apalagi Ye Chen masih memegang kartu yang diberikan oleh paman keduanya. Tak lama kemudian, beberapa koleksi dilelang, disusul sepotong embrio topas lapangan setengah jadi. Setengah dari embrio batu giok ini dibungkus dengan batu untuk menunjukkan bahwa itu murni alami, dan harganya 800.000 yuan. Embrio giok yang terbentuk secara alami mengandung sejumlah aura. Ye Chen berpikir, benda ini cocok untuk menyempurnakan senjata ajaib Qin Gang untuk mengusir kejahatan, jadi dia segera mengangkat kartunya. 900.000. Tapi begitu dia selesai berbicara, suara familiar itu terdengar lagi. 1 juta. Ye Chen menoleh dan menatap mata provokatif Qin Haodong. Ia tetap tenang dan terus mengangkat plakatnya. 1,1 juta. 120. Setelah beberapa kali, harga embrio giok Tianhuang menjadi 2 kali lipat, dan di bawah penawaran yang disengaja Qin Haodong, harganya melonjak menjadi 2 juta. Banyak orang yang hadir juga melihat bahwa Qin Haodong sengaja mengincar Ye Chen lagi. Semua orang menunggu pertunjukan bagus lainnya, jadi mereka menatap tangan Ye Chen. Ye Chen perlahan mengangkat tandanya dan berkata, 20 juta. Sial, adegan itu gila, 2 juta langsung disebut 20 juta. Sama seperti sebelumnya, langsung berlipat ganda. Ekspresi Qin Haodong sangat jelek. Ye Chen ini, apakah dia akan mati? Sekalipun Anda punya uang, bukankah uang bukanlah uang? Sangat korup. Saya adalah anak hilang yang terkenal di Jinling, tetapi bahkan saya tidak bersedia menghabiskan 10 kali lipat harga untuk sesuatu. Dia ragu-ragu sejenak, mengikuti atau tidak. Ikuti, lalu buang lebih dari 18 juta dengan sia-sia. Jika kamu tidak mengikuti, Ye Chen takut dia akan melukai dirinya sendiri, dan orang-orang ini akan menertawakannya sampai mati. Dia baru saja kehilangan muka, jika dia dibandingkan dengan Ye Chen lagi kali ini, dia akan sangat malu untuk mengungkapkannya. Memikirkan hal ini, Qin Haodong mengertakkan gigi dan berseru, saya akan membayar 20,1 juta. Ada ledakan seru di tempat kejadian. Qin Haodong menambahkan 100.000. Inilah tantangannya. Ye Chen tersenyum tipis kali ini, dan mengangkat tangannya lagi, saya akan membayar 30 juta. Aku pergi. Ini benar-benar gila. Orang ini terlalu tangguh. 2 juta disebut 20 juta, dan 20,1 juta disebut 30 juta. Tulisan tangan Ye Chen membuat takut semua orang yang hadir. Qin Haodong juga pingsan. Apa yang sedang dilakukan Ye Chen ini? Apakah dia benar-benar sekaya itu? 30 juta, bisa membeli batu giok seperti itu wah. Tidak peduli siapa yang menawarkan harga ini, mereka semua akan tertarik.
Ye Chen bertanya lagi pada Qin Aodong saat ini, Tuan Muda Qin, ayo, lanjutkan. Qin Aodong panik, 30 juta untuk membeli sepotong batu giok, jika keluarga saya mengetahuinya, saya akan mati. Kakak perempuannya, Qin Aoxue, takut dia akan dipukuli hingga cacat seumur hidup. Tapi, dengan banyaknya orang yang menonton, apa yang harus dilakukan? Wajah Qin Aodong menjadi merah dan putih. Juru lelang menyebut harganya, 30 juta sekali. 30 juta 2 kali. Penonton yang ramai di tempat kejadian mulai berteriak. Tuan Muda Qin, mengajukan penawaran. Tuan Qin, kamu harus tegar. Tuan Muda Qin, jangan biarkan kami meremehkanmu. Tuan Qin, apakah kamu benar-benar pengecut? Kamu tadi sangat sok, tapi sekarang kamu takut. Ye Chen berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Qin, jika Anda tidak menawar, Anda akan kalah. Bersambung.